ini sudah kematian di tengah. Rasulullah dirangkul, dipagut oleh Abdul Muttalib. Nasib ikam cuk, abah ikam sudah kadada, mama ikam pulang. Ingat cuk, ikam ku anggap tidak lagi cucuku, tapi anak kandungku dan aku sayang lawan ikam. Dua tahun berselang kemudian, rarampiannya lawan Kai. Kai lagi meninggal dunia. Ini satu sang musibah yang sangat berat. 2 tahun setelah numpang kehidupan dengan kaki beliau Abdul Muttalib meninggal dunia. Itu lagi sedih, tambah sedih lagi Rasulullah. Apa hikmahnya bagi Rasulullah dan pelajaran bagi kita bahwa Rasulullah dapat musibah beruntun seperti demikian, agar nanti setelah menjadi pemimpin harus iba dan kesiahan pada orang yang dipimpin. Orang tidak bisa merasakan bagaimana hidupnya miskin kalau tidak pernah miskin. Dan orang tidak bisa merasakan bagaimana anak yatim kalau dia tidak pernah yatim. Orang tidak bisa merasakan bagaimana susahnya mengaspal jalan sebelum dia menjadi buruh pengaspal jalan. Orang tidak bisa merasakan bagaimana panasnya tukang yang sedang menyirap di atas bubungan kalau dia tidak pernah menjadi tukang kepanasan di atas bubung. Setelah junjungan kita Rasul menjadi pemimpin, apa yang terjadi? Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Ini langsung pendidikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau melihat si kecil yang dalam keadaan yatim, dianggap anak sendiri. Ibu yang sedang janda dianggap ibu sendiri. Kenapa? Ibu pernah janda, pribadi beliau pernah yatim. Jadi harus bertenggang rasa seorang pemimpin karena dia sudah miskin, kemudian dia mempunyai karir yang sangat tinggi. Dia tahu dengan orang yang dipimpin. Al-Fakir pernah terjadi pada ketika malam pulang dicaramah di Banjar. Sekitar jam 11 sampai di halaman rumah. Hari jam 11 hujan gerimis. Ada orang berjual bakso hari jam 11. Sambil menengkur mencatuk-catuk lawan sendok. Mangkok bakso hari jam 11. Aku berkata di hati kecil, andai kata Allah mentakdirkan aku nasib seperti orang berjual bakso, mau apa? Mun kita ditakdirkan Tuhan diri seperti nasib ini. Kita kenapa tidak kasih sayang sama orang? Kita tidak pernah mengindahkan kayak apa aku, kayak kalau ditakdirkan Tuhan kayak ini. Maaf. Program pemerintah menanggulangi garis kemiskinan, menanggulangi masyarakat yang miskin, menanggulangi masyarakat yang miskin melalui seminar dan diskusi, seminar diskusi. Tetapi yang seminar dan diskusi dia tidak pernah lapar, bahkan dia kekenyangan dalam seminar dan diskusi. Apa yang terjadi? Bukan membantu kepada orang miskin, tetapi raskin yang disediakan oleh pemerintah dihantuk oleh lurah dan camat setempat. Rakus. Dia tidak pernah miskin. Kalau Rasul langsung adzabani Rabbi bi ahsana ta'dibi, Allah melajari adab kepadaku sebaik-baik adab. Wa huwal abu syafiqur rahim bil yatimi wal admalah. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Luar biasa. Ada mengandung 4 unsur. Rasulullah dicepit kehidupan beliau ada mengandung 4 unsur.
Yang pertama, agar Rasulullah nanti menjadi pemimpin, iba dan kesian pada orang. Makanya maaf ya, ibu-ibu, bapak-bapak guru, akhlak kita dengan anak kita sungguh berbeda. Kenapa? Kita mulai di Kuitan bahari sakit, kemudian kita punya karir, alhamdulillah berusaha semaksimal mungkin, nasib bagus. Tapi ada keluarga di hulu sungai nang datang, baikan bana. Masuk Pak Kacil, masuk Pak Tuha, masuk. Hormatnya luar biasa. Tapi lihat kelakuan anak kita, apalagi tanpa berpendidikan agama. Sombong. Dia tidak menegur dengan keluarga yang datang. Dia keluarkan sepeda motor yang barusan dibeli oleh orang tuanya. Kada menau lawan orang keluarga yang datang. Kenapa? Dari kita nyaman. Tapi kalau kita kenapa maka baikan dengan orang lain, dengan keluarga? Kuncinya kita mulai di Kuitan sakit. Berbeda anak kita mulai di kita nyaman. Apalagi tanpa pendidikan agama. Tidak pernah membaca akhlaqul lil banin. Dia tidak pernah membaca ta'limul muta'allim. Dia tidak pernah membaca minhajul abidin. Kenapa? Sebabnya dia berlaku dalam jiwanya gersang, jauh dari pendidikan agama. Saya sudah katakan, tanpa pendidikan agama, adik-adik remaja hidup tidak ada beda seperti bola yang sedang dipermainkan dua kesebelasan. Ditandang dan diukur oleh orang kiri, dia lari ke sebelah kanan. Ditendang dan diukur oleh orang kanan, dia lari ke sebelah kiri. Tidak ada bisa mengkonsekuensikan diri karena dia adalah orangnya tidak punya ilmu pendidikan agama. Yang kedua, ayah, ibu, kakek meninggal. Mendidik pada baginda kita Rasulullah hidup ini apa? Tawakal kepada Allah, jangan menggantungkan nasib dan karir pada keluarga. Jadi kemuliaan Rasulullah tidak numpang dengan keluarga. Berbeda dengan kita. Kita kadang-kadang mulia dari keluarga, tapi tidak dengan diri pribadi sendiri. Maka itu saya sudah katakan dengan anak-anak, kalau hendak cari karir, kalau hendak punya karir, cari sendiri, jangan numpang sama keluarga. Yang dibanggakan tuh harta orang tua, bukan kamu belum pernah mencarinya. Jadi kalau pelajaran pertama bagi Rasulullah adalah dalam kehidupan ini supaya iba dan kesian pada orang lain, dengan kata ini bisa bertenggang rasa karena hidup beliau miskin, jadi pemimpin bisa bertenggang rasa dengan orang yang dipimpin. Yang kedua,